Pernah kepikiran gak sih apa jadinya kalau warga biasa kayak kita ini nanya langsung ke pejabat tinggi soal kebijakan negara? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas jawaban-jawaban dari Pak Mahfud MD atas berbagai pertanyaan kritis yang dilontarkan netizen. Anggap saja ini semacam audit dari warga, langsung ke jantung kekuasaan. Oke, kita langsung masuk ya. Semuanya ini percaya atau enggak berawal dari pertanyaan-pertanyaan di media sosial. Mulai dari urusan makan siang gratis yang katanya ada lele mentah, sampai ke kebijakan luar negeri yang sunyi senyap dan perjanjian dagang yang kelihatannya berat sebelah. Kita bakal lihat gimana pertanyaan-pertanyaan ini seolah membuka kotak Pandora tata kelola pemerintahan kita. Pertama, kita mulai dari isu yang paling panas dan paling dekat dengan kita semua. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program ini niatnya baik, tapi kok di lapangan malah penuh kontroversi? Nah ini dia nih pemicunya. Cuma sebuah cuitan, sebuah pertanyaan dari netizen bernama Hana Mailika. Dia cerita soal kejadian yang, ya ampun, aneh banget di Pamekasan. Pertanyaan yang kelihatannya sepele ini ternyata langsung jadi bola salju dan memicu percakapan besar di seluruh negeri. Dan ternyata kasus di Pamekasan itu cuma puncak gunung es loh. Gak lama, laporan-laporan serupa dari berbagai daerah mulai bermunculan. Bayangin aja, ikan lele mentah dikirim buat stok 3 hari ke sekolah yang gak punya kulkas. Terus ada laporan keracunan makanan. Bahkan siswa yang lagi liburan disuruh balik ke asrama cuma buat makan jatah MBG. Belum lagi guru-guru honorer yang bebannya udah berat, ditambahin tugas ngurusin program ini tanpa bayaran. Ini realitas di lapangan, teman-teman. Yang bikin makin menarik itu kontrasnya loh. Di satu sisi, narasi resminya bilang program ini sukses. Menunya enak-enak, ada rendang, ada lele goreng. Tapi di saat yang bersamaan, di Pamekasan, yang diterima siswa malah ikan mentah. Ini kan paradoks banget. Ada jurang yang dalam antara apa yang diomongin sama apa yang terjadi sebenarnya. Nah, disinilah poin penting yang disorot Pak Mahfud. Menurut beliau, masalahnya itu bukan di ide programnya. Siapa sih yang nggak setuju anak-anak dapat makanan bergizi? Masalah utamanya, kata beliau, adalah soal tata kelola. Intinya, ini bukan soal apa yang dilakukan, tapi bagaimana cara melakukannya. Perencanaan, pengawasan, dan eksekusinya yang amburadul. Bicara soal tata kelola, coba deh kita lihat data ini. Menurut data resmi BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia itu sekitar 24,3 juta orang. Pertanyaan Pak Mahfud sederhana. Kalau begitu, kenapa target program ini sampai 82,9 juta orang? Itu kan lebih dari 3 kali lipat. Ini jadi pertanyaan serius. Program ini sebenarnya sasarannya siapa dan seberapa efisien penggunaannya? Oke, dari urusan perut di dalam negeri, sekarang kita geser sedikit ke panggung dunia. Ternyata pertanyaan warga juga merembet ke soal kebijakan luar negeri Indonesia. Ini pertanyaan besarnya. Dari dulu kita kenal Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif. Artinya kita nggak memihak blok manapun dan selalu berusaha aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Tapi beberapa langkah pemerintah belakangan ini bikin banyak orang bertanya-tanya, prinsip ini masih kita pegang teguh nggak ya? Pemicunya adalah wacana Indonesia mau bergabung dengan sebuah organisasi yang namanya Board of Peace. Kedengerannya bagus banget kan? Dewan Perdamaian. Siapa yang nggak mau damai? Tapi ternyata, di balik nama yang indah itu, para kritikus melihat ada masalah yang cukup fundamental. Salah satu masalah utamanya, ya ini dia, uang. Untuk bisa bergabung, diperkirakan Indonesia harus menyetor sekitar 17 triliun rupiah. Wow, angka yang gede banget. Para pengkritik bilang, duit sebanyak itu mending dipakai buat urusan dalam negeri kan? Sentimen publik ini kayaknya terangkum sempurna dalam satu kalimat pedas dari pengamat Yudi Latif. Dia bilang, langkah ini bisa mengubah prinsip kita dari non-blok menjadi go-blok. Maksudnya, dengan bergabung ke dalam sebuah blok, meskipun namanya perdamaian, Indonesia dianggap mengkhianati sejarahnya sebagai negara non-blok yang independen. Ironisnya lagi, di tengah-tengah wacana mau gabung Dewan Perdamaian ini, Indonesia justru diam 1000 bahasa pas ada konflik besar antara AS, Israel dengan Iran. Kritik pun bermunculan, termasuk dari Pak Mahfud. Logikanya, gimana bisa negara yang mau jadi anggota Dewan Perdamaian malah nggak bersuara pas ada perang? Ini kan jadi kelihatan seperti hipokrit. Oke, sekarang kita masuk ke topik ketiga. Yang ini nggak kalah seru karena menyangkut perjanjian dagang internasional, konstitusi kita, dan lagi-lagi peran pengawasan.
Jadi isunya adalah soal perjanjian perdagangan timbal balik atau ART, sebuah kesepakatan dagang raksasa dengan Amerika Serikat. Dan sama seperti MBG dan Board of Peace tadi, begitu detailnya dibedah, langsung muncul banyak sekali pertanyaan. Coba lihat tabel ini deh. Ini yang bikin banyak kritikus garuk-garuk kepala. Perjanjiannya dibilang sangat nggak seimbang. Indonesia dibebani 214 kewajiban, sementara Amerika Serikat cuma 19. Hah? Kok jomplang banget? Ini beneran perjanjian timbal balik yang saling menguntungkan atau gimana? Nggak cuma itu. Menurut Pak Mahfud, perjanjian sebesar ini nggak bisa dong diputuskan sendirian oleh pemerintah. Konstitusi kita, tepatnya pasal 11, bilang kalau setiap perjanjian internasional yang punya dampak luas buat rakyat dan membebani keuangan negara, itu wajib hukumnya dapat persetujuan dari DPR. Tapi inilah realitanya. Meskipun argumen hukumnya kuat banget, bahwa DPR harus turun tangan, kata Pak Mahfud sampai sekarang dari 580 anggota dewan, nggak ada satupun yang teriak atau ngajak rapat untuk membahas perjanjian super penting ini. Sepi, sunyi, senyap. Jadi setelah kita lihat 3 kasus yang kelihatannya beda-beda, ada soal makan siang, kebijakan luar negeri, sama perjanjian dagang, sebenarnya apa sih benang merah yang menyatukan semuanya? Jawabannya cuma satu, tuntutan akan akuntabilitas. Mau itu soal gimana uang pajak kita dipakai buat makanan sekolah, gimana posisi negara kita di panggung dunia, atau gimana perjanjian ekonomi dibuat, pada intinya warga menuntut proses yang transparan, yang benar, dan yang sesuai aturan main. Pak Mahfud MD sendiri merangkum masalahnya dengan sangat pas. Beliau bilang, seringkali laporan dari masyarakat, realitas yang terjadi di lapangan, itu kayak kena saringan dan nggak pernah sampai ke telinga presiden, nggak sampai ke meja para pengambil keputusan. Nah, inilah yang coba didobrak lewat audit warga ini. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif. Dari urusan lele mentah sampai perjanjian triliunan rupiah, kita jadi lihat kan gimana sebuah pertanyaan sederhana dari warga biasa ternyata bisa membongkar isu-isu kebijakan yang super rumit. Ini jadi pengingat buat kita semua bahwa di negara demokrasi, bertanya itu bukan cuma hak, tapi juga sebuah kekuatan. Jadi apa pertanyaan Anda selanjutnya?